Oke, selamat malam. Kita lanjutkan video tutorial kita. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan view album ya, seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan tambah album baru ya, tambah album baru. Di sini sudah terdapat linknya, tambah album baru. Ini kalau kita klik akan muncul backnote fund ya. Jadi kita harus mendaftarkan untuk album add di roots ya. Jadi kita kembali ke roots, kita akan mengcopy dari halaman ya, kita copy. Di sini kita ganti menjadi album add ya, untuk fungsinya juga album add. Nah, jadi untuk link pada bagian ini, panel album add, kita daftarkan di root panel album add ya, kita daftarkan di root. Kemudian penanganan controllernya itu tetap controller underscore admin, fungsinya album add. Oke, kali ini kita akan langsung membuat function album add di controller admin. Oke, ini dia. Nah, kita akan membuat function album add. Untuk function album add, kita akan mengcopy dari function yang sudah ada ya. Kita akan mengcopy dari function yang singkat ya, menu add. Oke, ini dia function menu add, kita blok, kita copy ya, function menu add kita copy. Oke, di sini kita paste. Kita ganti nama fungsinya menjadi album add ya, album add sesuai yang ada di roots. Ini dia. Oke, di function album add ini tetap kita memanggil user data dan email. Kemudian sini kita ganti ya. Oke, ini untuk album add, boleh kita buat album, kemudian album foto tabelnya ya, kemudian order by, ini boleh kita hapus ya. Kemudian untuk data array-nya, kita di sini hanya membutuhkan title tambah album baru, kemudian user itu full name, kemudian kode kita biarkan ya, tetap kita pakai untuk file bermereki. Oke, kemudian kita lihat di database, ID, nama album, sampul album. Berarti kode ini Oke, album add, title, user, kode. Oke, ini tidak perlu, status juga. Oke, ini kita del ya. Di sini kita ganti nama album ya.
kode nama album, kemudian state ya, state-nya di sini new. Oke, jadi seperti ini ya, title, user, kode, nama album, state. Jadi ini kode adalah primary key-nya, yaitu ID, kemudian ini nama album ya, itu adalah nama underscore album ya, ini dia nama underscore album, kemudian state-nya new, karena ini adalah album add. Nah, kenapa kita tidak menambahkan sampul album ya di sini, sampul album? Karena untuk sampul album kita akan menggunakan function do upload dari codemeter ya. Jadi untuk sampulnya ini, ini kita gunakan function do upload. Jadi di controller kita hanya mendaftarkan nama albumnya saja. Untuk function do upload kita gunakan untuk sampul album di album save, nanti di function album save ya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian untuk ini kita save. Untuk view-nya, ini kita ganti menjadi album add ya. Berarti di sini album form ya, album underscore form. Oke, kita save, kita refresh ya. Oke, ini untuk album add, di sini muncul error karena album form.php belum ada ya di folder panel di view ya. Ini dia album underscore form. Jadi kita masuk ke application view panel. Nah, di sini template akan kita copy, kita paste, kemudian kita ganti menjadi album form. Enter. Nah, ini sudah ada album form, sudah ada. Ini kalau kita refresh, template-nya akan kembali ke semula. Nah, ini dia. Ini adalah halaman template ya. Kita copy dari halaman template. Oke, kita akan mengedit halaman album form. Di sini kolomnya kita edit menjadi 6 ya. Kita lihat 6. Oke, ini dia 7 ya. Kemudian untuk album formnya, untuk box title-nya ini sama seperti di menu form ya. Kita akan lihat dari menu form. Nah, ini untuk box title-nya kita akan mengcopy dari sini. Nah, ini kita ganti. Nah, ini untuk membaca state-nya dari controller, apakah state-nya new atau state-nya edit ya. Kalau state-nya new, maka untuk box title akan mencetak form tambah album baru, kemudian form edit album. Nah, seperti ini untuk box title di album form ya. Kita save, kita refresh. Oke, ini dia form tambah album baru. Kemudian untuk
kelasnya, kelasnya kita akan menggunakan va kamera. Oke, seperti ini. Kita save. Ini dia. Nah, kemudian kita akan menampilkan form tambah album baru di sini. Seperti ini. Oke, ini album ya. Album. Kita akan menggunakan icon yang sesuai dengan hasil ya. Album ini kita ganti menjadi book ya, va book. Kemudian ini juga book. Ini dia album ya, ini book, kemudian tambah album baru. Ini dia, ini untuk iconnya ya, va, kemudian va strip book. Oke, nah di sini kita akan membuat form untuk tambah album ya, untuk tambah album baru, album foto ya. Jadi di sini kita akan mengetikkan script form, kemudian di sini kita tutup formnya. Nah, di sini untuk formnya kita akan langsung ke form action, kemudian metodenya kita gunakan post ya, kita gunakan post. Kemudian kita juga menggunakan encrypt ya. Nah, di sini kita gunakan multipart form data seperti ini ya, form action, metode post, kemudian n tipenya ya. Oke, ini kita refresh. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk actionnya kita nanti akan ke function ya, echo base URL. Oke, kita bisa mengcopy dari sini functionnya atau actionnya. Ini kita copy. Nah, di sini kita paste ya. Kemudian ini kita ganti menjadi album, kemudian save ya, album save. Oke, untuk album save kita akan daftarkan di root. Nah, di sini ini kita copy, kita buat di sini album save nya ya, yang di sini tadi. Ini panel album save, panel album save. Kemudian controllernya, controller admin, functionnya function album save ya. Oke, jadi yang menangani adalah controller admin, kemudian functionnya adalah album save. Oke, itu udah selesai untuk sementara untuk pengaturan rootsnya ya. Kita save. Nah, sekarang kita kembali ke view di album foto. Nah, di sini kita akan membuat objeknya ya. Objeknya cukup di sini hanya dua. Yang pertama nama album, yang kedua sampul album ya, sesuai di database di tabelnya, nama album dan sampul album. Untuk ID tidak perlu karena di sini adalah integer ya. Kemudian ekstranya auto increment, jadi ini akan diisi oleh secara otomatis ya, diisi secara otomatis oleh sistem. Jadi cuma dua field. Oke, untuk pembuatan formnya seperti ini, kita akan mengcopy dari
form menu. Nah, menu form kita akan mengcopy dari div class form group sampai form group penutup. Nah, ini kita copy, kemudian di album foto di sini kita paste. Ya, kita ganti menjadi nama album. Ya, ini tetap ada kode dan stepnya. Ya, step itu dari controller. Ini dia step. Oke, kemudian untuk input tabnya text, menu name-nya adalah nama album. Ya, sesuai di sini. Nama strip album. Yang kedua nanti sampul underscore album, ya, ini nama underscore album. Nama underscore album. Ini juga sama, nama underscore album. Kita save. Oke, hasilnya sementara seperti ini. Ya, ini bisa kita ganti menjadi book, ya. Ini kita ganti menjadi book. Nah, ini dia. Oke, nama album sudah tampil text filenya. Kemudian untuk sampul album, ya, kita bisa mengcopy dari div class form group, ya, sampai sini. Kita copy. Nah, di sini kita paste. Nah, kita ganti menjadi sampul album, tetapi untuk input tab hidden ini kita del. Ini kita del. Ya, kita tidak menggunakan input type hidden karena sudah ada di atas. Ya, kita del di sini. Kemudian untuk iconnya kita akan gunakan icon tidak perlu, ya, karena kita di sini untuk input type-nya bukan teks. Ya, kita untuk input type-nya nanti adalah tipe file. Ya, tipe file input type file seperti ini. Ya, browse. Nah, ini dia. Ya, jadi input tab-nya file, kemudian namanya ini adalah sampul album, ini juga sampul album. Oke, seperti ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan, ya, kita bisa menggunakan placeholder di sini. Ya, placeholder dengan masukkan nama album. Nah, bisa seperti ini. Oke, hasilnya kita refresh. Ini sampul album. Oke, error di sini sampul album. Empat. Oh, ya, di sini value-nya. Ini tidak pakai value di sini. Oke, ini dia. Ya, tidak pakai value karena ini bukan teks, tapi input tab-nya file. Ya, kelas form control. Oke, sini kita ganti, ya, kelasnya btn primary, kemudian btn sm. Kita save.
Oke, ini dia. Oke, ini form sudah menjadi, ada nama album dan sampul album. Sekarang tinggal proses pembuatan button ya. Untuk buttonnya kita hampir sama dengan menu form ya, kita bisa mengcopy dari sini ya. Buttonnya kita blok, kita copy, jadi seragam ya, bentuknya seragam. Di sini kita paste. Oke, ini dia. Kemudian tinggal kita ganti ya. Jika state-nya new, maka simpan album. Selebihnya update album. Ya, simpan album, update album. Kita refresh. Oke, sudah berubah. Oke, form sudah jadi ya. Tinggal di sini untuk simpan albumnya. Oke, ini sudah nama album, sampul album. Untuk simpan album ini kalau kita klik akan muncul backnote file ya, untuk album save. Ini belum kita daftarkan di root, jadi kita akan mendaftarkan album save di root. Sudah ya, album add sudah, album save juga sudah nih. Berarti fungsinya belum kita buat ya. Function album save belum kita buat di controller admin. Nah, jadi kita kembali ke controller admin. Untuk function album save ini kan, untuk album save kita membutuhkan library ya, library upload ya, dari CodeIgniter ya, karena disitu ada untuk mengupload foto ataupun sampul album ya. Jadi kita bisa mengcopy dari materi sebelumnya, yaitu kita mengupload foto artikel. Nah, dia ini dia artikel save ya. Dari artikel save ini bisa kita blok function article save. Oke, ini lumayan panjang untuk fungsinya ya. Ini kita blok semua untuk function article save. Kita copy, oke, di sini kita paste. Nah, ini cukup panjang untuk function article save. Tinggal di sini kita edit ya. Kita edit. Oke, pertama untuk proses edit article save ini kita ganti menjadi album save. Ya, album save sesuai dari sini rootsnya, album save. Oke, di sini kita if post. Oke, ini sama ya. Yang membedakan di sini hanya untuk kalau kode sama, ini dia kode ya. Kemudian judul ini di tabel album foto tidak ada judul, tapi yang ada di sini nama underscore album ya. Jadi di sini kita ganti nama underscore album. Nah, ini juga kita paste di sini nama underscore album ya. Kemudian untuk slugnya juga tidak ada, ini kita del, tetapi kita ganti menjadi sampul underscore album. Ini
input post sampul album. Nah, ini nama album dan sampul album ini dari form. Ini dia ya, nama album dan sampul album, objeknya, nama objeknya. Oke, kemudian untuk datetime ini tidak perlu ya, karena untuk sampul album tidak ada menyimpan data datetime ya, yang ada hanya pada artikel, kapan artikelnya di publish. Ini kita del. Oke, ini user data. Oke, kita abaikan. Untuk outdoor konten kategori status ini juga tidak ada ya, karena sampul album. Oh, ini satu lagi ya, status ya. Ini oke, ini tidak ada. Ini tidak ada. Kemudian state, berarti di sini oke, ini dia ya, kode ini untuk primary key-nya, ID ya, nama album, sampul album, dan state ya. State ini dari sini. Nah, statusnya apakah new ataukah edit. Ini kan new statusnya. Tergantung ya statusnya, apakah new ataukah edit. Oke, baru di sini logika if ya, baru di sini ada logika if nya. Jika state-nya new ya, if file, oke, ini foto kan punya album, jadi sekarang kita ganti menjadi sampul album ya, sampul album. Kalau foto ini punya artikel, jadi kita ganti menjadi sampul album. Kemudian ini tetap name. Oke, kemudian config-nya, upload page-nya ini file, kita cek ya, file, kemudian album, foldernya adalah album. Nah, ini dia, bukan blog. Kalau blog untuk menyimpan foto-foto dari artikel, jadi ini foldernya album. Berarti di sini kita ganti file, kemudian album ya, album. Kemudian untuk layout type-nya sama ya, JPEG, JPG, dan PNG. Oke, max size-nya sama 2 MB. Kemudian remove space-nya oke, sama ya. Ini jadi ini kita buat sama semua. Baru di sini kita panggil this load library dari coordinator, yaitu upload, dan sesuaikan datanya dengan variable config ini. Oke, kemudian this load library upload, this upload initialize config. Kemudian if this upload do upload, ini foto kita ganti menjadi sampul album. Sampul album. Oke, sama. Oke, untuk data array-nya di sini, untuk data array kita hanya memerlukan 2 ya, sesuai dari kebutuhan di tabel. Jadi kita hanya butuh di sini nama album ya, nama album sama sampul album.
Oke, jadi gampang ya kalau kita sudah berhasil untuk save artikel ya. Di situ ada function upload ataupun library upload. Untuk function ataupun function save album, kita bisa mengkopas dari function save artikel. Oke, sampul album dan nama album dan sampul album. Oke, ini data, ini bukan image header ya, ini sampul album. Bukan image header. Kalau image header itu dari artikel. Ini dia, img header. Ini punya artikel. Kita album. Itu ada di sampul underscore album. Ini dia sampul album, sampul album. Kemudian kita jika fungsinya insert, maka kita menggunakan model admin insert data ya. Nah, tabelnya bukan artikel, tetapi tabel ada album foto. Ini dia tabelnya album underscore foto. Oke, ini save nya juga save album. Sukses, album berhasil tersimpan, berhasil disimpan. Album berhasil disimpan, album baru ya. Ya, sukses, album baru berhasil disimpan. Kemudian panelnya, otomatis panelnya ke album, panel album. Kemudian else nya ini jika bukan statusnya bukan new tetapi edit. Ini kalau statusnya edit ya, this db where id kode. Oke, ini sama ya, ini id per mereka nya. Oke, kode, ini dia kode ya, post kode dari form album form. Kemudian query this db get, oke, ini nama tabelnya ya, album foto. Kemudian row query, oke, sama. Ini unlink file, bukan blok tetapi album ya. Ini dia file album. Nah, jadi ini unlink ini berfungsi untuk menghapus image di folder album. Jika data albumnya dihapus, maka image-nya juga akan ikut terhapus. Konsepnya sama seperti pada tutorial artikel ya. Kemudian file album row, nah ini bukan image header. Image header itu di artikel. Nah, ini image header. Untuk album, dia adalah sampul album. Ini kita ganti menjadi sampul album ya, sampul album. Oke, ini juga sampul album ya. Kemudian upload page nya juga album. Oke, ini sama, ini juga sampul album. Oke, ini sama, ini sampul album. Oke, data, oke.
Kemudian untuk data array-nya ini kita hapus, kita ganti menjadi nama album dan sampul album. Oke, nama album, sampul album. Kemudian ini untuk modelnya ya, update data, album foto, untuk tabelnya album foto, key ID, kode sama, kemudian save album. Sukses, album berhasil diedit. Direknya panel album. Oke, selesai ya, selesai. Kita lihat ya dari awal ini album save, bisa dicek untuk scriptnya. Bisa dicek dia, bisa di post untuk videonya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan tes untuk menjalankan formnya. Oke, misalkan sini nama albumnya 123, kemudian sampulnya ini dia, misalkan sampulnya, open, kita simpan album. Ups, error di sini. Oh, ini dia ya, ini sampul album ya, huruf L tidak ada, 619. Ini dia album. Oke, kita save, kita ulangi lagi di sini. 123, ini albumnya, kita simpan. Oke, sukses, album baru berhasil disimpan. Ini dia 123. Oke, kemudian kita lihat gambar albumnya. Nah, ini dia, berhasil ya, berhasil. Oke, berhasil untuk tambah album baru ya. Ini dia, tambah album baru. Oke, berhasil. Oke, di sini kita tambahkan keterangan ya di formnya. Kita buka, kita buka formnya ya. Jadi sudah berhasil. Kita buka album form. Kita akan menambahkan kita seperti ini. Kita tambahkan semacam informasi ya, format gambar dan ukurannya. Oke, kita bisa melihat dari template ya, kemudian
Oke, kita masuk ke Pix, kemudian UI, kemudian general.html ya. Oke, ini kita buka menggunakan editor. Nah, kita akan mengambil UI-nya, user interface. Untuk pemberitahuan ya, kita akan gunakan berwarna biru ya. Ini ya, ini akan kita gunakan. Oke, ini dia div class keyword info. Ini kita blok ya, div classnya kita blok, kita copy, ya di template ya, general.html. Kemudian di album formnya kita paste di sini sebelum button. Ini dia, kita save, kita refresh. Oke, ini dia. Nah, ini tinggal warnanya kita ambil warna merah ya, and dangerous. Ini dia div class call out dangers, kita copy di album form. Ini kita ganti, oke, dangers berwarna merah. Nah, ini dia. Tinggal di sini kita akan edit. Ini kita del. Nah, ini teksnya kita del. Kita ganti menjadi format gambar dan ukuran. Oke, seperti ini ya. Ini kita gunakan dari template. Format gambar harus JPEG, JPG atau PNG, dan ukuran gambar diseragamkan. Ya, maksudnya untuk membuat sampul album ada baiknya kita buatnya seragam seperti ini. Ya. Atau kita bisa mendesain menggunakan Photoshop. Ya, jadi untuk semua album itu sama. Nah, ini kita bisa download di internet contoh gambar album ataupun folder album. Dan jadi untuk albumnya ini sama semua. Oke ya, seperti itu. Jadi ini untuk formnya sudah selesai. Kita tes ya, misalkan 90 nama albumnya. Untuk sampulnya misalkan kita gunakan yang ini ya, open, simpan. Oke, ini
ukuran filenya terlalu besar ya. Kita ganti dengan yang ini ya. Open, simpan. Oke, berhasil, sukses. Album baru berhasil disimpan. Ini dia. Lihat gambar album, ini dia. Ini kita enkripsi untuk nama filenya. Oke, selesai untuk proses tambah album ya. Kita lanjut nanti untuk video selanjutnya, yaitu edit dan delete untuk album foto ya. Oke, sekian, terima kasih.